Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tilarani Insyara. Saya berasal dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, angkatan 2023 dengan NIM 2311213056. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Darwison selaku pembina lapangan KKN Cupak Tangah KKN Kebencanaan Cupak Tangah 08. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Kali ini saya akan memaparkan mengenai program kerja yang saya angkat dan juga kelompok 2 dalam KKN non-reguler kebencanaan Cupak Tangah 08 ini. Nah, program kerja yang kami angkat yaitu analisis kondisi saluran drainase di sepanjang Jalan Cupak Tangah. Eh, Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan atau latar belakang dari pengambilan program kerja yang kami angkat ini. Nah, banjir bandang terjadi beberapa bulan yang lalu di Kota Padang, khususnya di daerah Cupak Tangah dan beberapa daerah lainnya di Kota Padang. Nah, banjir bandang ini merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sering terjadi di wilayah perkotaan. Nah, banjir bandang ini memiliki dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat, baik dampak ekonomi, sosial, bahkan hingga ke kesehatan. Nah, banjir bandang ini bukan hanya tentang faktor alam saja, tapi juga ada mengenai faktor dari keadaan geografis atau keadaan struktural dari sebuah perkotaan tersebut atau kondisi dari lingkungan yang ada. Nah, khususnya sistem drainase yang tidak berfungsi secara optimal. Jadi, drainase di lingkungan yang tidak bekerja secara optimal ini juga dapat mengakibatkan banjir bandang yang lebih parah, apalagi dengan curah hujan yang sangat tinggi. Nah, di Kota Padang, khususnya di sekitar Jalan Muhammad Atta, banjir bandang terjadi dan menimbulkan berbagai masalah permasalahan bagi masyarakat setempat. Kondisi drainase di sepanjang jalan Cupak Tangah yang menyempit, dangkal, dan juga tersumbat akibat sampah-sampah dan material yang ada menyebabkan aliran air di drainase tersebut terhambat, apalagi ketika hujan deras turun. Air tidak mampu dialirkan dengan baik sehingga meluap ke area pemukiman warga dan memicu terjadinya banjir bandang. Nah, berdasarkan hasil observasi kami di lapangan atau kondisi existing dan permasalahan drainase di sepanjang Jalan Muhammad Atta menunjukkan permasalahan yang cukup serius dan ini em, men- dan ini juga mengakibatkan dampak yang luar biasa terhadap terjadinya banjir bandang ini. Sebagian besar saluran drainase yang ada di Jalan Muhammad Atta mengalami penyempitan akibat pembangunan yang tidak memperhatikan jaluran air dan selain itu banyak juga saluran yang mengalami pendangkalan karena endapan lumpur dan material tanah yang terbawa oleh aliran air hujan. Nah, permasalahan lain yang cukup menonjol adalah penumpukan sampah rumah tangga dan material organik, kayak dedaunan, ranting kayu, dan juga berbagai sampah lainnya di dalam saluran drainase tersebut. Nah, sampah-sampah ini mengakibatkan terhambatnya aliran air yang menyebabkan kapasitas tampung di drainase tersebut berkurang. Nah, di beberapa titik juga bahkan ada drainase yang tertutup oleh bangunan warga, baik rumah ataupun toko UMKM yang ada di sepanjang Jalan Muhammad Atta tersebut. Nah, karena ada penutupan ini, saluran drainase yang tersumbat itu sangat sulit untuk dibersihkan dan sangat terbatas untuk kita bisa melakukan pengerukan atau pembersihan lebih dalam terkait drainase tersebut. Nah, permasalahan drainase yang ada pada sepanjang Jalan Muhammad Atta ini eh, mengakibatkan atau memicu ketegangan sosial antar warga, terutama jika ada perbedaan pendapat tentang kebiasaan membuang sampah sembarangan ini. Warga yang peduli dengan kebersihan lingkungan mungkin merasa frustasi ketika melihat orang lain membuang sampah di tempat tidak pada tempatnya. Nah, ini yang memicu konflik antar warga tersebut. Nah, hasil observasi lapangan kami, ini ada beberapa foto yang menunjukkan kondisi drainase di sepanjang jalan eh, Muhammad Atta. Nah, terdapat sedimentasi yang mengakibatkan drainase tersebut tersumbat atau lumpur yang mengendap di dalam drainase tersebut yang eh, mengakibatkan tidak terjadinya
aliran air dengan normal. Selain itu, ada juga foto lokasi UMKM yang terdampak yang menutup drainasenya gitu. Jadi ada beberapa di sepanjang jalan Cupak Tangah itu UMKM-nya saluran drainasenya ditutup dengan jalan atau jembatan yang menghubungkan antara jalan besar dengan lokasi UMKM-nya. Nah, ini aja peta titik rawan drainase tersebut. Nah, ini wilayah Cupak Tangah 08. Nah, penyebab dan perbandingan drainase yang ada di lapangan dengan drainase ideal itu cukup mengkhawatirkan. Pada kondisi lapangan, itu drainasenya benar-benar tertutup oleh sedimentasi atau lumpur akibat dari banjir bandang ini. Dan di lapangan juga terdapat pembongkaran atau aktivitas pembongkaran yang dilakukan oleh TNI, eh, di mana drainase tersebut terletak di bawah, tepat di bawah rumah warga. Jadi susah untuk melakukan pembersihan atau eh, pembongkaran drainase yang tersumbat tersebut. Nah, sedangkan untuk drainase ideal yang ada itu lebarnya 60 sampai 80. Nah, jika terdapat di bawah jalan atau rumah warga itu harus kedalamannya 100 hingga 150 cm dan harus ada ujung atau pintu dari saluran drainase tersebut agar mudah untuk dibersihkan jika terjadi penyumbatan. Sedangkan pada lapangan itu drainase yang ada lebarnya cukup kecil, kedalamannya cukup rendah, dan ini terdapat di bawah rumah warga tepat sekali dan tidak adanya tidak adanya eh, pintu untuk kita bisa membersihkannya jika tersumbat. Nah, dampak dan solusi teknis untuk mitigasi drainase ini terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi warga secara signifikan, seperti akses jalan yang terhambat akibat genangan air dan timbunan lumpur. Terus mobilitas masyarakat juga terhambat untuk bekerja, bersekolah, dan menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal. Nah, rumah tinggal juga menjadi terdampak akibat banjir bandang ini. Misalnya, selain rumah tinggal, ada juga tempat ibadah dan sarana pendidikan yang tergenang lumpur dan memerlukan waktu dan biaya tambahan untuk proses pembersihan dan pemulihannya. Dan juga ada usaha kecil milik warga terpaksa berhenti beroperasional karena kerusakan yang terjadi dan keterbatasan akses juga, serta kerusakan perabotan rumah tangga, peralatan elektronik, serta kendaraan bermotor akibat terendam banjir yang menimbulkan kerugian materi yang cukup besar bagi masyarakat. Nah, banjir ini secara tidak langsung menimbulkan rasa cemas dan tidak aman bagi warga setempat yang terdampak, terutama saat musim hujan tiba. Nah, jika ada yang musim hujan tiba, itu rasa cemas warga sekitar yang terdampak lebih meningkat gitu. Jadi, anxiety atau kecemasan yang tinggi terjadi dan terdampak kepada warga yang terdampak. Nah, anak-anak dan lansia juga menjadi kelompok yang paling rentan karena memiliki kekebalan tubuh yang lebih lemah dan lebih sulit untuk mengadaptasi kondisi lingkungan yang berubah. Selain itu, eh, pasca banjir ini juga meningkatkan risiko penyakit atau dampak kesehatan yang terjadi, misalnya seperti diare atau penyakit kulit dan hingga saluran pernapasan juga. Dan ini perlu adanya upaya serius untuk membersihkan dan memperbaiki lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi dan juga kesehatan. Nah, untuk solusi teknis dan mitigasi drainase ada beberapa. Yang pertama yaitu pemasangan saringan sampah atau trash trap pada mulut drainase dan gorong-gorong. Nah, kondisi ideal untuk drainase yang baik itu adanya agar tidak terjadinya penyumbatan yang berkelanjutan. Salah satu solusinya adalah dengan trash trap. Nah, trust trap ini berfungsi agar sampah-sampah yang terbawa dari ujung saluran drainase itu bisa disaring oleh trust trap ini. Dan jika kita melakukan pengerukan itu lebih gampang karena uh, tertumpuk dan lebih mudah untuk pembongkaran. Nah, selanjutnya itu dengan pengerukan sedimen lumpur dan penyemprotan drainase.
Nah, dilakukan juga pada lapangan itu ada bapak-bapak TNI yang melakukan pengerukan sedimen dan ada juga damkar yang melakukan penyemprotan terhadap saluran drainase yang tersumbat. Nah, saran teknis selanjutnya itu pembuatan sumur resapan dan lubang infiltrasi. Nah, sumur resapan dan lubang infiltrasi ini cukup membantu untuk meningkatkan daya serap tanah terhadap air hujan. Sehingga jika volume air cukup tinggi, sumur resapan dan lubang infiltrasi ini bisa meningkatkan daya serap dari tanah tersebut. Selanjutnya itu dengan pembuatan lubang biopori. Nah, tidak jauh berbeda dengan sumur resapan tadi. Lubang biopori ini juga berfungsi atau bermanfaat untuk penyerapan daya serap tanah itu lebih optimal. Nah, biopori ini ditempatkan di daerah terbuka serta sekitar pemukiman agar memperlambat aliran air pemukiman yang menuju saluran drainase. Nah, ini ada beberapa dokumentasi biopori yang telah kami laksanakan. Nah, selanjutnya itu dengan pemasangan barier sementara berupa karung berisi tanah atau pasir pada titik luapan. Nah, pemasangan barier sementara ini cukup efektif dilakukan uh, sementara, cukup menjadi solusi yang efektif karena bisa menghambat atau mengendalikan arah aliran air agar tidak langsung masuk ke area pemukiman serta mengurangi dampak genangan yang ada. Selanjutnya itu dengan mempublikasi dan advokasi melalui media massa dan media berita online. Nah, kami kelompok KKN Kebencanaan Cupak Tangah telah merilis beberapa media massa dan media berita online itu pada akun Instagram Padang 24 jam dan situs berita online yaitu dengan Andora News. Nah, kami berharap dengan adanya media massa ini bisa meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap drainase yang ada dan bisa membuat pemerintah daerah khususnya bisa lebih eh, melek akan drainase yang ada di sepanjang Jalan Cupak Tangah ini. Nah, publikasi ini merupakan langkah awal yang paling realistis agar drainase di sepanjang Jalan Cupak Tangah lebih diperhatikan lagi baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Nah, hasil diskusi kami dengan warga, jadi kami melakukan diskusi dan juga wawancara dengan salah satu pemilik UMKM Ayam Geprek 86. Ketika terjadinya banjir bandang, itu drainase atau sungai-sungai kecil di sekitar toko meluap dan tidak bisa berfungsi lagi dengan baik. Nah, secara topografi, warung ayam geprek ini berada memang posisinya lebih rendah dibandingkan badan jalan raya. Nah, warung ayam geprek 86 ini cukup rentan terkena atau terdampak oleh luapan air yang meluap di sepanjang jalan Muhammad Atta ini. Nah, pada banjir bandang November lalu, hantaman air yang cukup besar menyebabkan lumpuran air mengenang di area warung hingga ketinggian 1 meter. Akibat kejadian tersebut, Bang Rudi selaku pemilik warung Geprek 86 mengalami kerugian mencapai kurang lebih 70 juta karena alat-alat atau kerusakan yang terjadi itu seperti showcase, kulkas, dan berbagai peralatan elektronik yang harganya lumayan cukup tinggi. Dan Bang Rudi juga menjelaskan penumpukan material lumpur pada saluran irigasi dan drainase di belakang warung menyebabkan aliran air yang tidak lancar setelah banjir ini. Nah, itu tuh meningkatkan kekhawatiran juga akan terjadinya banjir ulang di masa yang mendatang. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan drainase tidak hanya bersifat insidental akibat bencana, tapi merupakan masalah struktural yang telah berlangsung lama dan memerlukan penanganan serius. Pak Rudi juga menyebutkan drainase sepanjang atau sekitar warung Gaplek 86 itu sudah bermasalah sebelum terjadinya banjir bandang ini. Nah, peran kami sebagai mahasiswa KKN itu melakukan survei lapangan yang komprehensif untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang kondisi drainase yang ada di lingkungan sekitar. Kami juga turun langsung dan mengamati langsung keadaan kondisi saluran air, gorong-gorong yang berpotensi menjadi titik rawan banjir. Kami juga melakukan wawancara singkat untuk mendengar langsung pengalaman dan keluhan dari warga. Warga berbagi cerita apa yang terpengaruh terhadap kehidupan mereka sehari-hari, apa kesulitan yang dihadapin, dan apa juga harapan upaya mitigasi dari banjir ini. Nah, kegiatan ini juga bertujuan untuk memahami kondisi lapangan secara langsung dan
mengidentifikasilah permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Nah, rekomendasi dan juga harapan dari kami, mahasiswa KKN, lebih aktif lah dalam menjaga kebersihan lingkungan serta melaporkan kondisi drainase yang rusak, tersumbat, dan yang tertutup agar dapat segera ditindaklanjuti. Dan juga kami berharap perawatan drainase ini secara rutin dan dilakukan pembersihan saluran dari lumpur dan juga sampah. Mahasiswa KKN juga berharap adanya perhatian yang lebih serius nih dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah terhadap kondisi drainase yang ada di sepanjang Jalan Cipatangga ini. Nah, oleh karena itu diperlukanlah upaya penataan ulang sistem drainase, normalisasi sungai-sungai kecil, serta pengawasan terhadap pembangunan yang potensi menutup atau mempersempit saluran air. Diharapkan juga adanya kerjasama antara masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah di sekitar jalan Memerata ini, supaya menjadi lebih bersih, aman, dan tangguh dalam menghadapi risiko banjir bandang di masa yang mendatang. Nah, kami berharap eh, semoga dengan mengangkat program kerja ini bisa membuat langkah perubahan kecil atau langkah awal agar kebersihan atau drainase-drainase di sepanjang Jalan Mamarata ini dapat lebih diperhatikan lagi, baik oleh warga setempat, oleh pelaku usaha yang ada di sana, bahkan juga oleh pemerintah daerah sekaligus. Besar harapan kami sebagai mahasiswa KKN agar drainase ini menjadi salah satu prioritas semua elemen untuk diperhatikan lebih dalam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.